Bang, senyum bang. Ya udah. Oh, bocorannya ini bang. Bang Jeff. Bocorannya ini. Sekarang boleh ngomong dong. Sekarang boleh ngomong dong. Sorry bang. Dari penulis Alitopan Kedesa sebelahku Mas Muhammad Al-Brai, anak kedua juga dari keluarga Kedesa, mewakili keluarga untuk mendampingi proses transparansi ini. Ceritanya tuh seingat aku ya, beberapa waktu lalu di sinema approach kami pihak keluarga Kedesa untuk agar film Alitopan. Itu yang approach Mas Angga sih. Mas Angga datang dengan antusias menawarkan visinya untuk menggarap film Alitopan. Waktu itu kita diskusi tawaran Mas Angga karena beberapa waktu sebelumnya juga banyak pihak juga yang memang mau kerjasama sama Angga untuk menggarap film Alitopan, Mas. Cuma kita diskusikan untuk proses kerjasama yang akan dijalin. Kita lihat penawaran dari Visinema, kita ngerasa ini cukup fit gitu untuk mengakomodasi kebutuhan secara prinsip yang kita jaga dari IP Alitopan ini. Karena bisa dibilang Alitopan tuh aset dari Pak Teguh, legasinya yang kita jaga. Karena almarhum juga beberapa waktu lalu wafat. Sebelum wafat kebetulan berkesempatan juga untuk mendiskusikan program rencana kerjasama antara Visinema. Bapak tuh orangnya cukup strict. Bapak cukup tegas. Bapak cukup punya keyakinan yang sulit gitu untuk dipatahin. Terus kita datang ke Bapak bawa proposal dari penawaran dari Visinema, kita diskusikan. Kita coba jalani proses negosiasi. Bapak merasa ini fit gitu dengan Visinema. Terus aku Alitopan bukan sekedar gaya. Ia adalah jiwa berontak untuk bebas masa depan taruhannya. Alitopan berontak dengan alasan terhadap belenggu-belenggu kepalsuan yang ia alami di dalam hidupnya. Dan perkenankan saya membacakan puisi Kredo Jalanan yang ditulis oleh Bapak Kedesa. Jalanan, di sini kita taklukkan kekalahan-kekalahan yang tak pernah mereka menangkan. Kedesa 1991. Terima kasih teman-teman. Alitopan akan syuting di Jakarta, Semarang, dan sekitarnya, lalu kemudian Jogja gitu. Apa yang membedakan Alitopan dengan film-film yang lain gitu, terutama dari film atau series yang pernah saya bikin? Ini adalah adventure drama gitu. Jadi akan banyak petualangan seru yang akan kita lihat di film ini gitu. Bagaimana kemudian kita bisa melihat anak-anak muda yang punya privilege, yang kemudian dia harus turun ke jalanan untuk menggugat banyak hal yang mereka yakini itu tidak benar di mata mereka. Sebagai film coming of age ini akan menjadi sesuatu yang gila sih gitu. Maksudnya melihat perjalanan Alitopan dengan ruang bermainnya, dengan komunal dia, gitu, dengan ekosistem yang dia punya, dengan latar belakang keluarga dia yang penuh dengan masalah, yang kemudian dia dengan anak itu lari dari Jakarta untuk kemudian mencari apa sih sebenarnya yang menjadi masalah besar yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi mereka harus menemukan itu yang menjadi sangat menarik, seru gitu, karena kita ini tidak hanya sekedar ngomongin drama dan petualangan, kita ada suspense di sini, kita ada action, kita ada banyak hal yang mungkin jadi unik ya gitu ketika kita bicara soal drama anak muda di Indonesia gitu. Ya, saya juga membaca bukunya pada saat itu gitu. Cuman ternyata dengan segala macam konsekuensi atau resiko yang akan saya tahu bahwa ini akan terjadi seperti apa gitu, jadi saya memutuskan untuk bergabung dengan Alitopan.
Tapi rupanya ketika kita kemudian masuk ke diskusi kreatif, ketika kita bicara soal gagasan Alitopan itu ternyata yang jadi menarik adalah Alitopan akan dikerjakan dengan kondisi hari ini. Kita akan bicara tentang situasi Gen Z di hari ini gitu. Itu yang jadi menarik gitu. Apalagi ternyata teman-teman Visinema juga dengan teman-teman keluarga Tegulisan memberikan saya kebebasan berkreasi atas konsep desain seperti apa sih yang pengen saya bikin gitu. Nah, ketika kemudian saya mempresentasikan soal ruang-ruang bermainnya Alitopan dengan pengalaman hidup yang saya punya, dengan selera musik yang saya punya, dengan selera fashion yang saya punya gitu. Kemudian saya menawarkan gagasan itu dan ternyata Visinema dan keluarga Tegulisan menyambut positif itu gitu. Dan itu membuat saya menjadi oke, ini akan sangat menantang dan menyenangkan mengerjakan Alitopan gitu. Terlebih ketika kemudian sounding siapa sih yang jadi Alitopan gitu. Yang akhirnya info yang masuk ke saya ada Devi Nicole sama Lutisa dan itu semakin oke, mari kita bikin jadi sesuatu yang fun, menarik dan menyenangkan gitu. Terlebih ketika kemudian ada Omara masuk, ada Bebito masuk, sama Reza masuk, itu kan jadi sesuatu yang akan menyempurnakan film ini menjadi pengalaman cinema experience yang menyenangkan ketika ditonton oleh semua orang di Indonesia. Yes, menantang dan menyenangkan gitu ya. Mendalamin si jiwa Alitopan di acting coaching sama Mas Rosa, nyari jiwa Alitopannya kayak gimana, cari perbedaan antara gua sama si Topan kayak gimana biar tahu nih apa yang harus gua PR gua buat jadi Topan apa. Dan selain itu sebenarnya sama sih, semua berantem, di gulungan, tongkrongan juga, gitu sih. Jadi lebih banyak. Kemudian selamat siang. Dan Apa yang membuat gue tertarik pertama karena IP-nya Alitopan ini OG dari OG Bad Boy, semua you name it lah, semua novel Bad Boy remaja terinspirasi dari Alitopan ya. Ini OG-nya Bad Boy, jadi itu sih yang bikin gue tertarik. Dan jiwanya Alitopan, jiwa perlawanan dia, jiwa kebebasan dia, gue ngerasain ada kesamaan antara gue sama si Topan. Dan apalagi digarap sama Visinema, Mas Tata yang direct, Kancim, Mas Angga sebagai CEO dari Visinema. Gue percaya banget ini bakal jadi project yang bagus. Dan apa ya, gue salah satu kesamaan gue sama Topan, gue suka main di gulungan juga nih. Sama-sama senengean. Oke. Dan ya paling gitu sih. Semuanya, di sini aku berperan sebagai Anna Karenina, pasangannya Alitopan. Anna Karenina ini secara karakter dia itu anak perempuan dari keluarga yang terpandang, dia berasal dari orang kaya. Tapi sayangnya orang tuanya itu mengekang dirinya sehingga dia tidak bisa berambisi dan tidak bisa melancarkan cita-citanya gitu. Dan di sini yang menarik karakternya bisa dibilang dibikin lebih modern gitu. Jadi mungkin bisa dibilang lebih feminin, tapi sekarang pengen menciptakan Anna Karenina sebagai karakter baru yang lebih bisa dibilang independen gitu. Yes, pernah kepikiran